Aku gak kesel sama narkoba karena kenapa narkoba itu juga digunakan untuk medis. Kalau misalnya medis ya. Sebenarnya narkoba itu jika sesuai anjuran dokter digunakan untuk IPP Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Apa kabar, Jet? Alhamdulillah baik banget. Kalau kakak gimana? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin. Pandemi tapi kita tetap udah mau endemi soalnya. Iya, udah harus Udahan normal ya. lagi sih. Kangen vibe 2019. Oh gitu. Bebas gitu. Cuma kalau pakai masker kayaknya masih pengen. Masker masih boleh dipakai. Masker iya. Karena untuk menjaga kesehatan juga. Nih ngobrol-ngobrol nih, tadi aku udah cerita-cerita sama Rizky kan, teman-teman dari Duta Anti Narkoba BNN Kota Tasikmalaya. Iya. Ini luar biasa sekali mau terlibat di kegiatan-kegiatan sosial ya. Kalau menurut aku ini kegiatan sosial yang positif banget gitu. Awalnya gimana sih Jet bisa gabung kemudian ikut kegiatan bersama BNN jadi Duta Anti Narkoba? Punya pengalaman kah atau seperti apa? Kalau sebenarnya kalau dari aku sendiri kan aku dulu SMP-nya nggak begitu dikenal orang-orang ya. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gini itu aku kurang masuk gitu waktu SMP maupun SD. Cuma dari SD SMP itu aku udah suka nulis, suka nulis buku. Jadi ketika itu juga aku otomatis suka nulis puisi. Ketika nulis puisi, aku kan ngobrol ke orang-orang di depan. Jadi aku ketika ngobrol di depan kan ngerasa wah ini enak banget, asik banget ketika semua orang bisa merhatiin apa yang kita katakan tuh kayak seru banget gitu. Dari situ kan aku mungkin masuk SMP-nya yang kurang dipandang gitu, kurang terlihat gitu oleh orang-orang. Tapi di SMP itu juga kayak bener-bener ngajarin aku untuk yang punya potensi ini tuh kelihatan banget gitu. Yang suka ngomong tuh kelihatan, yang kayak gitu kelihatan meski waktu itu belum banyak event-event masuk ke situ. Jadi potensi kita itu di sekolah tuh benar-benar terlihat ya, meskipun bukan sekolah yang menjadi favorit banget gitu. Ya di situ tuh kayak aku benar-benar dilatih banget gitu, kayak bagaimana aku ngomong ke orang-orang, presentasi aja contoh kecilnya. Aku suka banget presentasi. Kalau misalnya ada tugas presentasi, aku pasti wah ini presentasi nih pasti seru banget. Nah karena dari itu berkelanjutan lah ke SMA. Ke SMA itu pokoknya kalau ada presentasi atau apa kesempatan-kesempatan yang dimana kita bisa ngomong itu pasti excited. Waktu itu pas MPLS kebetulan di sini ada kayak sebaran untuk masuk ke ini kesempatan menjadi Duta Anti Narkoba kan, wah senang banget. Iya, seneng Tahun banget. berapa? Kapan ya? Masuk sekitar Juli kalau nggak salah. Tahun Juli. lalu? Iya tahun lalu. Itu waktu SMA MPLS, masih MPLS. Masuk SMA awal ya? Iya awal-awal. Jadi kan aku tanya dulu ke orang tua aku tuh, ini ada kesempatan Duta Anti Narkoba nih, Jaya boleh ikut gak? Jet boleh ikut gak? Gitu. Wah boleh banget ya, boleh banget kan. Ini bener-bener pengalaman juga, terus experience dan bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Akhirnya kan aku ikut daftar. Di situ tuh kalau nggak salah ada daftar beberapa orang, cuma yang dipilih tuh yang tercepat kalau nggak salah. Oh yang dipilih tuh yang tercepat. Ini aku ngobrol sama kamu ikut semangat juga ya. Harus dong ngobrol sama aku siapapun harus semangat dong. Nah jadi ceritanya begitu ya. Akhirnya daftar lah. Daftar. Nah setelah daftar itu ada pelatihan dulu apa gimana tuh? Kalau dari sekolah sih enggak, cuma kayak arahan gini nanti pada tanggal ini ada kumpulan dialog interaktif. Ya jadi kayak sebelum itu juga aku kayak agak-agak spill tentang narkoba kayak gitu. Soalnya emang narkoba itu salah satu permasalahan yang emang dari aku sendiri nggak suka gitu. Udah gak dari lama sih, maksudnya kalau SD kan masih awam. Aku sama kayak Rizky kayak cuma tahu tentang rokok yang paling dilihat dari itu. Cuma semenjak SMP banyak yang orang dengan konsumsi narkoba itu melakukan tindakan kejahatan, kekerasan yang pokoknya ngerugiinnya tuh malah ngerugiin orang lain juga gitu. Gak tidak cuma hanya dirinya. Iya. sendiri. Jadi aku ngerasa kayak gitu tuh
harus dihentiin gitu, berhentikan gitu. Dan betul. kalau misalnya aku bisa jadi salah satu orang yang berkontribusi untuk menghentikan hal tersebut Oke. kan bangga banget gitu. Mau itu termasuk membanggakan diri sendiri, orang tua juga, keluarga juga, dan yang jadi duta di keluarga kan belum ada. Jadi emang aku tuh Seneng banget seneng, otomatis agak excited tapi agak-agak berdebar gitu, deg-degan gitu. Deg-degannya kenapa saya? Deg-degan soalnya kan kayak gimana ya? Aku juga sebenarnya ada pengen jadi dokter sebenarnya. Pengen jadi cuma di cita-citanya keluarga jadi dokter. mama, kalau keluarga papa ada, cuma keluarga mama belum ada. Nah, aku tuh tetap jadi ngerasa mungkin kalau nanti suatu saat aku gak jadi dokter juga gak apa-apa mungkin. Kayak sekarang mungkin kalau aku juga gak terpilih jadi duta anti narkoba ya gak apa-apa. Mungkin memang aku harus lebih ngeasah dan mungkin ada kesempatan lagi lain kali. Tapi alhamdulillahnya untuk duta anti narkoba ini aku bisa kepilih dan jadi yang pertama itu wah Seneng banget, seneng ya. seneng banget. Nih setelah jadi duta nih, tugasnya ngapain? Tugasnya ya. Nah, pertama itu sebenarnya balik lagi juga ke diri sendiri dan untuk masyarakat terutama orang-orang terdekat. Oke. Nah, untuk diri sendiri pertama memang untuk menyadarkan diri sendiri dengan kita bergabung dengan jadi duta anti narkoba itu kita bisa tahu hal-hal yang misalnya narkoba itu bisa ada di dalam apa aja sih. Narkoba itu ada golongannya di mana aja sih. Nah, untuk orang lain gitu kita bisa menyalurkan, menyampaikan informasi-informasi yang tentang narkoba yang orang-orang belum tahu gitu. Mengedukasi Iya, gitu edukasi. ya? Contohnya Oke. dari teman terdekat atau keluarga aja gitu. Itu dari teman terdekat nih contohnya. Kan setelah mereka tahu aku jadi duta anti narkoba tuh sering kadang nyamperin, Yahya, nanya gitu. Kok ini teh termasuk gimana sih, ini teh apa sih gitu namanya teh, ini narkoba apa. Kadang gitu kalau ada kasus tentang narkoba di berita tuh Jet duta anti narkoba tuh Jet sana digimanain tuh gitu. Suka kayak jadi aku juga ngerasa seneng gitu, senang. Oke. Dan emang sebenarnya di sini itu gak cuma harus itu tentang narkoba, tentang itu gitu tugas-tugasnya. Kita juga tugasnya itu sebagai teman sebaya yang juga keluarga gitu. Nah, apa tuh? Boleh tuh dijelasin apa sih teman sebaya dan juga keluarga? Merangkul? Iya, Gimana saling gitu? merangkul. Jadi kita tuh, aku tuh ngebayanginnya dulu sebelum masuk duta anti narkoba itu kita tuh bakal kaku. Apalagi di sini kan ada kelas 10, ada kelas 11, Oh ada iya, kakak kelas ada kakak gitu. kelas ya. Ya, tapi ternyata ketika masuk itu bener-bener kayak suasana keluarganya tuh ada gitu. Gak sekaku yang aku kira. Kita tuh emang sih masih terlibat dalam misalnya menangani narkoba kayak gitu, tapi tetap aja kita di sini juga suka bercanda, suka ketawa, kayak emang seru banget gitu. Jadi duta anti narkoba pokoknya ini yang lain tuh harus bener-bener gabung nanti kalau generasi selanjutnya. Emang gak sekaku itu gue. Jadi kan orang-orang pasti ngiranya itu mah cuma nindak narkoba doang, kemudian kaku gitu lah. Kaku ini enggak. Padahal tidak ya. Enggak. Kita lebih Iya. berfungsi ke untuk mengedukasi teman-teman Edukasi, sebaya. iya. Pernah punya pengalaman nggak? Kalau Pengalaman. Rizky kan tadi punya pengalaman nih, ada temennya yang diajak gitu. Kalau Z sendiri pernah nggak ada temen, atau Z sendiri pernah ada yang nawarin? Alhamdulillahnya Enggak. kalau dari aku dan orang-orang sekitar aku gak ada. Semoga gak ada gitu. Iya. Tapi untuk kayak misalnya lihat dari lingkungan sekitar atau dampak-dampak dari lingkungan sekitar itu banyak banget. Atau misalnya dari media sosial. Nah, seperti kayak yang baru-baru ini itu ada yang waktu itu aku lihat di salah satu aplikasi yang tren gitu. Dimana ketika seorang ayah dia mengkonsumsi narkotika, Oke. lalu dia membanting anaknya sampai meninggal. Narkotika yang mengkonsumsi dia yang kehilangan nyawa orang lain. Oke. Dan dengan Miris itu juga ya. iya miris banget. Itu tuh dibantingnya gak cuma sekali, kayak banting bantal gitu. Pokoknya emang narkotika itu sebenarnya hal gitu, zat itu dia cuma zat, tapi bisa pengaruh merugikan. besar. Iya. Oke. Merugikannya tuh diri sendiri dan orang lain. Masalahnya tuh orang lain yang bahkan gak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Jadi mungkin pengalaman aku itu ya karena rasa kesel gitu, kesel sama orang yang menggunakan narkoba. Aku gak kesel sama narkoba karena kenapa, narkoba itu juga digunakan untuk medis. Kalau Oke, misalnya medis ya. Sebenarnya narkoba itu jika sesuai anjuran dokter digunakan untuk medis itu dia gak akan berbahaya. Cuma narkoba di sini itu disalahgunakan. Nah, iya betul ya. Iya. Makanya di situ tuh penyalahgunaan narkoba. Iya, biasanya. Oke. Dan inilah yang jadi bahaya dan inilah salah satu tujuannya dibentuk teman sebaya. Teman sebaya narkoba. Iya. Programnya apa aja, Z? Program-programnya kalau misalnya dari awal itu dialog interaktif. Dulu 10 hari itu kita dikasih tahu materi-materi tentang narkoba, tapi
juga narkoba doang, psikologi juga, Ada, hukum oke. juga, wah banyak pokoknya. Oke. Nah dari situ kalau misalnya program seperti apa yang telah dikatakan oleh Rizky, contohnya misalnya nanti kita ada tujuan buat datang nih ke SMP-SMP, tapi sebenarnya untuk sekarang gitu, tujuan sederhananya kita bisa menyalurkan informasi-informasi mengenai narkotika, menghentikan gitu orang-orang di sekitar kita terdekat. Oke, yang sebaya kita gitu ya. Iya, bisa di sebaya sekolah, kita, di sekolah. di sekolah, di lingkungan rumah juga, keluarga. Karena yang namanya narkoba itu sebenarnya gak lihat siapa orangnya, gak cuma karena dia teman kita, dia gak akan narkoba itu gak akan datang ke teman kita, gak bisa gitu. Dia keluarga kita, narkoba gak akan datang ke keluarga kita gak bisa gitu. Oke. Yang namanya takdir itu kadang mungkin bukan orangnya sendiri gitu yang mengkonsumsi, tapi bisa aja orang itu dapat dari orang lain. Oke. Dan orang itu sendiri gak tahu kalau itu narkotika. Bisa aja kan. Makanya kita harus kenal. Bukan iya. kenal itu dalam artian kenal seperti apa, tapi tahu ya. Iya, waspada gitu. Karena narkotika tuh sebenarnya nggak bentuk pil terus-terusan. Apa Bisa aja bentuknya serbuk. yang Zat tahu bentuknya ada apa aja sih yang pernah Kayak dikasih tahu gitu, kasih tahu. diajarin sama BNN itu? Kalau misalnya dari gambar-gambar kebanyakan udah berbentuk pil ya. Cuma kan ada juga yang dari tumbuhannya gitu. Oh, Kalau oke. misalnya terkenal. Tapi untuk yang biasanya tindakan penculikan kayak gitu. Penculikan biasa kan serbuk ditaburin ke makanan. Kalau nggak gitu sih, dulu tuh ada kalau nggak salah kasus yang 2 orang gitu perempuan temenan gitu di kafe, kalau nggak salah, yang dia tuh naburin semacam zat gitu. Nah itu terus kayak misalnya tindakan pemerkosaan gitu contohnya, kan kadang dimasukin pil atau serbuk semacam serbuk itu ke makanan atau minuman. Ngeri ya. Iya. Takut nggak sih? Apalagi kan kita tuh perempuan. Takut ya. Perempuan, iya. Berarti waspadanya apa nih? Jadi pembelajaran dong sama buat Zat sendiri. Iya. Waspadanya seperti apa? Waspadanya gini, kita itu ke orang yang gak dikenal harus waspada, begitupun dengan orang yang kita kenal. Bukan berarti karena dia kenal dengan kita kenal dengan dia, kita tahu karakter dia, bukan berarti dia juga bisa melakukan hal yang tidak enak ke kita. Karena emang dari banyak kasus-kasus itu sekarang yang terdekat malah dari keluarga sendiri gitu. Ya kayak seperti apa yang sudah saya sampaikan Tadi ya. barusan, itu dari ayah sendiri malah Bisa melakukan Iya. itu karena dia mengkonsumsi atau menyalahgunakan kan narkoba. Makanya itu kita juga harus melindungi orang-orang terdekat kita. dulu. Iya. Nah, setelah jadi duta anti narkoba, hal pertama yang pernah dilakukan oleh Z apa? Hal pertama ketika menjadi duta anti narkoba, setelah gini jadi- seru nih. Serunya gimana tuh? Gini, kan dulu tuh aku tuh paling seneng dari duta anti narkoba tuh kita bisa omongin apa yang kita penasaran gitu, penasaran. Jadi hal yang pertama sebenarnya ini bukan itu, cuma ini sih yang aku akuin dari hal pertama yang aku lakuin ketika menjadi duta anti narkoba adalah bertanya sebagai itu. Bertanya ke siapa? Bertanya kepada pematerinya, bertanya pokoknya gitu. Aku bertanya-tanya tentang narkoba gini. Itu hal yang pertama aku lakuin di Duta Anti Narkoba. Kenapa? Karena dengan aku bertanya, semua pertanyaan aku selama bertahun-tahun itu bisa kejawab secara langsung. Jadi dengan hal itu tuh aku bisa mendapatkan semua gitu, hampir semua materi, semua masuk, semua penasaran aku udah kejawab semua. Jadi baru pertama masuk aja manfaatnya itu udah kerasa Udah banget terasa gitu. banget Iya. buat diri sendiri Iya, gitu. dengan padahal hanya dengan bertanya gitu. Jadi kenapa aku sih ngerti sih kenapa orang-orang sekarang sering sindir gitu di media sosial, ditanya jawabnya nggak apa-apa. Itu sebenarnya aku juga kebayang kalau misalnya nanya ke pemateri anti narkoba gitu. Ini kenapa berbahaya? Ya gak apa-apa, kan gak mau aku juga. Jadi kayak aku ngerti sih kalau misalnya nanti aku ditanya jawabnya gak apa-apa ya Jangan gak apa-apa, tapi kita Iya, harus punya jawaban punya ya, harus punya jawaban, jawaban iya. yang apa namanya, yang bisa memberikan jawaban buat pertanyaan. Iya, pertanyaan gitu. karena jawaban dan pertanyaan itu saling berikatan dan itu penting Oke. banget. Teman-teman tahu kalau Z jadi duta anti narkoba? Teman-teman sekolah Nah. kelas tahu. Teman-teman sekolah juga tahu. Pihak sekolah tahu. Pihak sekolah, guru-guru nggak tahu sih. Cuma sebagian aku belum tahu ya, guru tahu atau enggak. Cuma kebanyakan tahu gitu. Kebanyakannya tahu gitu. Iya. Oke. Teman-teman di kelas tahu semua. Di sekolah pernah memberikan edukasi ke teman-teman sekolahnya? Kalau dari aku sendiri, kalau edukasi secara resmi gitu belum pernah. Belum pernah. Cuma kalau misal kayak deep talk
Nah, ngobrol-ngobrol bareng-bareng gitu kan, Heeh. mereka juga pernah gitu cerita, Mm-mm. Jet gitu, aku tuh kayak pernah lagi ada masalah keluarga, lagi ada masalah pertemanan, terus pernah ada yang bagian dari keluarganya itu atau temannya itu hampir kayak konsumsi narkoba dan dia ngerasa tenang gitu. Aku tuh takutnya orang itu ngerasa apa dengan tenang aja, biar aku bisa tenang aja aku konsumsi narkoba gitu. Nah jadi aku tuh kayak usahain ngomong gini, kalau misalnya konsumsi narkoba mungkin kita cuma tenang di akal doang, Oke. organ kita enggak, otak kita enggak, justru makin rusak, enggak tenang malah. Justru ketika kita konsumsi narkoba kita malah makin ngeguncang badan kita. Oke. Ketika kita minum doang kita ngerasa tenang, setelahnya kan enggak lagi. Oke. Lebar duit gitu ya. Lebar uang gitu ya. Lebar, janganlah ya, Iya. gitu, janganlah ya. Oh, jadi hanya pada saat mungkin ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih teman-teman nih, misalkan lagi kan sekolah belum mulai ya, sekolah masih daring-daring kan. Sekarang udah mulai masuk. Oh, udah mulai masuk gitu. udah Kemarin-kemarin belum kan? Pada Kemarin-kemarin. saat awal jadi duta belum Oh, masuk iya, sekolah belum gitu. Oke. sih. Berarti sekarang udah mulai masuk sekolah, berarti lagi ngobrol-ngobrol. Kita sisipin lah dengan edukasi-edukasi tentang anti narkoba. Pernah lihat orang sakau nggak? Sakau tuh apa? Yang kecanduan gitu? Oh, kalau aku sendiri secara langsung nggak pernah. Nggak pernah. Cuma oke. kalau misalnya dari film ataupun kisah-kisah Oh gitu ya, pernah dari kayak film-film fiksi gitu ya. fiksi ataupun- Sama, aku juga baru lihat dari, Iya, tapi dari emang film aja. memang dari film contoh orang kecanduan tuh emang bener gitu. Kenyataannya tuh kayak gitu, matanya merah. Malah ada tuh waktu pas penyampaian dialog interaktif BNN, ada yang kecanduan sampai kulitnya itu kayak kulit terbakar gitu. Oke. Jadi gak cuma di dalam, kalau ketika kena ke kulit itu kayak terbakar gitu. Kebayang kalau masuk ke dalam Oke. organnya yang kebakar. Oke, betul. Iya, jadi sebenarnya kalau fungsinya katanya buat nenangin, enggak sih, salah besar sebenarnya itu. Nenang itu karena organ kita nggak tenang ya, iya, tadi nggak Z tenang. cerita nggak tenang. Oke. Gitu. Punya pesan buat teman-temannya yang ada dimanapun nih, teman-teman kita terkait bahaya narkoba. Kemudian pesan juga nih buat teman-teman yang mungkin kan kita tidak tahu ya, mungkin ada teman-teman sebaya kita, sebayanya Zen, bukan sebayanya aku. Sebayanya Z yang mereka sudah terjerumus narkoba. Apa pesan yang ingin disampaikan? Nah, pesannya gini, kalau untuk yang belum mengkonsumsi narkoba ya, pertama, kita tuh jangan sampai penasaran sih, mungkin wajar ya penasaran, tapi jangan sampai ngelakuin gitu. Oke. Karena sekali kita kejerobos gitu, sekali kita ngelangkah ke arah yang salah itu, belum tentu kita bisa balik lagi. Ketika orang ngerasa aku kan cuma nyobain doang, nanti juga bisa balik lagi. Ada jaminan apa dia bisa ngomong kayak Oke. gitu? Kita kan nggak tahu masa depan. Ya, betul. Jangan sampai, pokoknya tahan aja rasa penasarannya. Emang sih paling berat usia remaja itu rasa penasaran, Oke. dan banyak yang terjerobos tuh di situ. Jadi pokoknya tuh yang paling utama berhentiin rasa penasaran itu. Oke. Penasaran, tahan aja. Rasa penasaran itu akan berhenti ketika kita ngerasain sendiri dampak buruknya ke kita. Dan jangan sampai dampak buruknya itu kerasa gitu. Jangan sampai berhenti rasa penasarannya setelah mendapatkan dampak buruk itu gitu. Karena jangan sampai juga ketika kita ada masalah, kita nyari kayak ketenangan itu ke narkoba gitu. Jangan. Karena itu tuh justru yaitu ngerusak badan kita. Dan untuk yang bikin tenang tuh sebenarnya bukan narkoba loh. Kan kita misalnya ngerasa gak tenang karena ada masalah. Oke. Kenapa kita gak datang ke pencipta masalahnya? Oke. Iya kan? Lebih mendekatkan diri pada yang maha kuasa, gitu ya, iya. lebih tenang, perbanyak sholat, ibadah Iya. gitu ya. Oke. Dan lagian juga kalau misalnya ketika kita mengkonsumsi narkoba terus kita merasa tenang, kan sebenarnya uang kita gak tenang. Uangnya Iya kan, sebenarnya kayak Karena narkoba kita kan keluarin uang. ya. Sebenarnya kalau menurut banyak orang tenang itu ketika banyak uang. Ini malah ngeluarin uang ya. Iya, ini malah ngeluarin uang juga termasuk kan salah satu hal yang malah makin bikin gak tenang kalau misalnya suatu saat Oke. uangnya habis gitu. Oke. Uangnya habis, dan kalau misalnya ketenangan juga kan bisa kita dapat dari keluarga. Nah, kalau misalnya keluarganya kurang harmonis bisa dikatakan, mohon maaf gitu. Ya, mungkin kita tuh sebagai pelajaran
ketika kita berkeluarga nanti kita harus memastikan keluarga kita harmonis gitu. Bukan malah kita berlari ke diri kita sendiri. Kalau keluarga kita gak harmonis, kenapa gak kita coba buat harmonisin keluarganya? Kenapa kalau misalnya merasa keluarganya tuh kurang mendukung, orang tuanya tuh gak gini-gini, ya buktiin aja. Aku aja keluarganya gak harmonis bisa sukses gitu. Kenapa gak gitu? Kalau misalnya keluarga yang gak harmonis dia bisa jadi nakal gitu kan udah biasa lah gitu. Udah terlalu sering lihat ini. Jadi keluarga tidak bisa dijadikan alasan untuk kita berbuat hal-hal yang tidak baik begitu ya. Tidak bisa dijadikan alasan kita harus bisa terjun ke narkoba karena keluarga nggak bisa ya. Jangan seperti itu. Mohon maaf lagi nih kan ada yang orang tuanya dua-duanya udah meninggal gitu, yatim piatu. Tapi dia bisa keluar negeri kan hebat. Itu juga bisa bermanfaat juga. Jadilah orang yang bermanfaat buat diri sendiri sama masyarakat. Juga jangan sampai orang yang ngerugiin diri sendiri dan juga orang-orang. Nah, buat orang yang udah ngonsumsi nih pesannya betul. Kan dia tuh mungkin ya. Kan kebanyakan orang yang mengkonsumsi narkoba karena merasa tidak disayangi oleh dunia gitu. Tidak disayangi oleh orang-orang. Kenapa? Bagaimana orang bisa menyayangi dirinya sendiri kalau dirinya sendiri gak sayang sama dirinya sendiri dengan mengkonsumsi narkoba gitu. Karena ya ketika kita udah kecanduan, mungkin ketika kita udah kecanduan narkoba kan kita ngerasanya inilah rasa sayang yang kita dapatkan gitu dari narkoba gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya dia merasa rasa sayangnya dari narkoba gitu kan udah bahaya banget dan mungkin emang aku juga ngerti gitu. Tapi aku cuma mau bilang aja buat yang udah konsumsi narkoba, aku tuh sayang banget sama kalian. Kalian tahu kan sekarang ada yang sayang gitu sama kalian itu. Jadi jauhi. Dan mungkin ada juga orang yang misalnya sayang sama kalian tapi dia gak tahu gitu, orang itu gak tahu gitu cara mengungkapkan rasa sayangnya. Rasa sayangnya gitu. Mungkin ada juga orang yang sedih ketika dia memilih pilihan obat daripada orang itu gitu. Ada mungkin yang kata Rizky ngerasa kesepian, sendirian kayak gitu. Jangan sampai, karena kita kan dunia itu kita gak tahu pemikiran orang-orang, kita gak tahu perasaan orang-orang. Ada orang yang suka berantem tapi aslinya saling sayang gitu. Aku sama kakak aku aja suka berantem. Suka berantem tapi saling sayang aku tuh sayang banget sama kakak aku tuh kayak gimana ya, ketika aku berantem aja aku masih sayang gitu sama kakak aku. Jadi gitu, ketika dunia mungkin gak adil gitu ke dirinya sendiri, anggapan dia gitu karena dia pakai gitu ngerasa dia dunia gak adil banget gitu sama dirinya sendiri. Ya kamu juga gak adil sama diri kamu sendiri. Iya kan, kalau misalnya jadi sayangilah diri kamu sendiri gitu ya. Sayangi, pokoknya intinya gini, ketika aku sendiri nih, aku sendiri pengalaman itu pernah kayak jatuh itu ketika aku ngerasa gak ada orang-orang yang sayang sama aku gitu. Terus ada satu orang yang bilang kayak gini, aku ini rumah kamu gitu. Aku ini rumah kamu, kenapa kamu malah lari ke situ, kan jadi cemburu. Nah gitu. Jadi aku ngerasa oh iya ya, maksudnya kan rumah itu misalnya hal yang bisa bikin kita tenang itu gak cuma yang ada di pikiran kita doang. Kita kan gak tahu pikiran orang intinya, kita gak tahu pikiran orang. Mungkin ketika kita coba nih beralih gitu, jangan di narkoba gitu, kita coba beralih. Mungkin pertamanya kita sakit hati dulu, tapi siapa tahu sakit hati itu tuh yang bikin kita berhenti dari narkoba dan malah bikin kita dekat ke pencipta kita. Ada orang yang sakit hati dulu, baru dia datang ke penciptanya sampai nangis. Aku juga pernah dengar gini, ketika kita dapat masalah itu justru Tuhan gitu lagi caper gitu ke kita. Tuhan tuh pengen kita datang ke dia. Jadi jangan datangnya ke narkoba gitu ya. Atau makin sedih nantinya pencipta kita. Coba deh. Mungkin ketika kalian dapat masalah tuh, kalian tuh lagi dicaperin gitu sama Tuhan gitu. Kita tuh Tuhan kalian gitu masuk ya. Mungkin pengennya tuh ayo dong sini dong. Kok malah ke sana gitu. Ke sini, akhirnya kan ketika kita sudah datang nangis aja. Coba deh gini. Sebenarnya ada gitu hal yang kita bisa coba tuh curhat kalau misalnya kita udah gak percaya sama siapapun lagi. Ya percaya itu curhat ke Tuhan, karena hal yang tidak akan membocorkan, satu-satunya yang tidak akan menyebarkan masalah kita itu cuma Tuhan kita sendiri loh. Coba cerita gitu, cuma cerita. Karena sajadah itu lebih tenang sebenarnya kayak daripada gitu. narkoba. Balik lagi. Sajadah lebih tenang, lebih menenangkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, sebagai untuk yang muslim gitu kan, daripada kita harus lari ke narkoba. Jadi tetap kuncinya adalah jauhi narkoba. Karena narkoba tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri, tapi juga berbahaya untuk lingkungan kita, dan ruginya pun
merugikan, sangat merugikan ya. Iya. Tidak hanya saat ini tapi nanti pun Iya. ketika kita kelak dewasa juga rugi lah gitu ya. Bayangin aja gitu Kak, ketika ada orang yang misalnya minum narkoba gitu atau dia mengkonsumsi narkoba, terus Tuhannya gitu lihat sambil lihat, aduh padahal ini sajadah tuh anget banget, aku udah siap banget di depan kamu gitu, kamu kok gak kesini-sini gitu. Malah ke narkoba gitu. Kebayang yang satu ngerasa gak adil, yang satu nungguin gitu. Kebayang gak sih, aku tuh paling sedih itu misalnya ketika aku sendiri kecewa sama misalnya takdir yang udah ada ke aku, sedangkan takdir itu tuh lagi caper ke aku biar datang dulu, setelah aku datang baru gitu dikasih ini nih gitu. Maaf ya tadi aku caper ke kamu, sekarang ini nih balasannya gitu. Kebayang gak Iya, sih? betul banget sih sebetulnya. Betul apa yang disampaikan Z tadi, bahwa apapun masalah yang terjadi ketika kita, apalagi kita ya di usia remaja gitu, kita ya gitu. Aku usianya udah nggak remaja lagi. Z di usia remaja beranjak nanti ke dewasa, pasti persoalan itu akan selalu datang. Iya. Jadi ketika kita punya persoalan, jangan pernah sekali-kali lari ke yang namanya narkoba. Tapi bagaimana kita mencari jalan yang baik, yang positif, dan salah satunya adalah berdoa, minta kepada Allah kalau untuk yang muslim gitu ya, dan kepada Tuhan untuk yang non muslim gitu. Pokoknya kuncinya adalah jauhi narkoba. Itu mah udah jelas harus dijauhi. Yang orang dokter aja ngasihnya kan dengan porsi-porsi tertentu. Untuk medis aja masih dibatasi gitu. Ada takarannya. Ini apalagi yang bukan medis, bukan apa, konsumsi nggak tahu takaran. Terakhir nih, aku mau tanya ke Z. Boleh. Kan Kota Tasikmalaya beberapa kali tuh ya ada kasus narkoba gitu ya. Ada pabrik lah yang berdiri di Kota Tasikmalaya. Pernah dengar nggak? Kalau pabrik itu sendiri untuk lokasi atau nama pabriknya aku gak tahu. Cuma tapi pernah dengar nggak? Iya. Ada ya, pernah ada penggerebekan pabrik, ternyata itu adalah pabrik narkoba. Kemudian penyelundupan narkoba ke Kota Tasik juga begitu beberapa kali diungkapkan ya. Mungkin dari teman-teman BNN pernah memberikan edukasi. Nah, berarti kalau begitu apakah Kota Tasik sedang betul-betul bahaya terhadap narkoba? Bahaya sih. Menurut aku semua kota itu bahaya narkoba. Karena gitu ya. ada yang mungkin gini, ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Ada yang bentuk narkobanya itu bentuk pil, ada yang diserbuk gitu. Mungkin kayak gitu. Iya, seperti itu. Mungkin juga untuk kota-kota yang misalnya selain Tasikmalaya gitu, atau Tasikmalaya sendiri emang antisipasi atau waspada itu perlu gitu terhadap orang yang tidak kita kenal maupun terhadap orang yang kita kenal. Baik. Sekali lagi kita harus bisa identifikasi begitu ya. Dan harus tetap berhati-hati. Tadi ya kuncinya kalau ada masalah jangan lari kemana-mana, tapi kita berdoa kepada Allah. Terima kasih sekali nih. Terima kasih kembali. Ngobrolnya sangat seru sekali. Semoga nanti teman-teman bisa terus menjadi duta anti narkoba, bisa membawa kebaikan, bisa memberikan edukasi, kemudian juga bisa menjadi generasi Kota Tasikmalaya yang sehat, cerdas, juga berprestasi. Amin. Terima kasih ya sudah bertemu. Terima kasih sudah hadir di ruang publik. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Iya. Oke.